Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau yang kita sebut dengan etika ya. Di kesempatan ini kita masuk pada bab yang ke-117, yaitu babun qaulul ma'rufi, bab pembahasan tentang perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadis yang ke-231, Haddatsana Bishr ibnu Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abdul Jabbar ibnu Al-Abbas Al-Hamdani an Adi ibni Sabitin an Abdullah Ibni Yazid Al-Khatmi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Telah mengajarkan kepada kami Bishr bin Muhammad, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdul Jabbar Ibnul Abbas Al-Hamdani dari Adi bin Thabit dari Abdullah bin Yazid Al-Khatmi, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Semua ma'ruf ya adalah shadaqah. Ma'ruf jemaah sekalian yaitu adalah ma'urifa husnuhu syar'an wa aqlan. Ma'ruf maksudnya adalah sesuatu yang diketahui kebaikannya baik secara syar'i maupun secara akal. Dan kebalikannya yaitu adalah al-munkar, yaitu ma'urifa qubhuhu syar'an wa aqlan. Ya, segala sesuatu yang diketahui keburukannya secara syar'i dan secara akal ya. Baik, jadi jemaah sekalian, dikatakan di sini semua ma'ruf, yakni semua kebaikan itu adalah merupakan shadaqah ya. Dia adalah merupakan shadaqah. Jadi ini juga menunjukkan bahwasanya sedekah itu tidak harus dengan harta ya. Ada kalanya dengan ma'ruf. Ya. Makanya kita menasihati orang lain ya, menasihati orang, mencegah orang lain dari kemungkaran, ya, mengajak orang lain kepada kebaikan dan juga mencegah orang dari kemungkaran, maka itu juga termasuk sedekah. Ya, jadi yang namanya sedekah itu sebenarnya tidak harus dengan harta ya. Jadi sedekah itu bisa berupa apapun yang sekiranya itu adalah merupakan kebaikan. Itu juga disebut sedekah. Dan di sini jemaah sekalian termasuk hal yang diperintahkan, yaitu adalah mengajak orang lain kepada kebaikan, bukan hanya kepada jamaah ya atau masyarakat sekitar dan lain sebagainya, tetapi yang lebih terpenting yaitu adalah kepada keluarga kita. Ketika kita memberikan nasihat kepada keluarga kita misalnya, maka itu termasuk ma'ruf dan itu adalah merupakan sedekah. Meluruskan istri ya, meluruskan anak dan seterusnya. Kerabat-kerabat kita semuanya, mengingatkan mereka kepada Allah, mengajak mereka kepada kebaikan dan juga melarang mereka dari kemungkaran, maka itu juga termasuk sedekah ya. Jadi luas sekali yang namanya ma'ruf ini. Ya, itu adalah sesuatu yang ma'ruf dan itu bernilai sedekah.
Dan perlu diketahui jemaah sekalian bahwasanya orang tidak boleh dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali dia mengetahui ilmunya. Jadi harus diperhatikan jemaah sekalian. Jadi kita melakukan amar ma'ruf ya, nahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan, melarang manusia dari kemungkaran, itu membutuhkan ilmu. Karena bagaimana orang itu mengajak kepada kebaikan, memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, sedangkan dia tidak tahu ilmunya. Dia tidak tahu mana itu yang ma'ruf, mana yang mungkar. Bagaimana dia bisa menasihati orang? Jadi orang harus tahu dengan ilmunya ketika dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kemudian juga harus memperhatikan di situ ketika dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu apakah akibatnya maslahat yang lebih besar atau justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Itu pun juga harus diperhatikan. Ya, karena tidak boleh seseorang misalnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi justru menimbulkan kerusakan dan kemungkaran yang lebih besar misalnya. Maka ini tidak dibolehkan. Harus ada ilmunya. Harus ditahan terlebih dahulu, menunggu waktu yang tepat. Ya. Kemudian juga orang harus tahu mana yang harus diperintahkan dan mana yang harus diingkari. Karena terkadang jemaah sekalian, orang itu bersikap keras, kaku terhadap hal-hal yang sebenarnya agama memberikan kelonggaran. Ya. Seperti terkadang orang-orang awam di zaman dahulu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, terkadang mereka ini mencela para tokoh ya, para pemuka agama yang memakai pakaian bagus, kemudian memakan makanan yang bermutu ya, yang bergizi dan lain sebagainya. Jadi terkadang orang-orang awam menganggap itu tidak layak atau mungkin itu adalah keburukan. Menurut orang awam terkadang mereka ini menganggap bahwasanya seorang tokoh itu pakaiannya harus kotor, kumuh-kumuh, kalau makan itu pun juga harus ya seadanya saja begitu. Maka inilah orang awam. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah bahwasanya bukan merupakan aib seorang tokoh, seorang yang berilmu misalnya, kemudian dia memakai pakaian yang bagus dan memakan makanan yang baik, makanan yang berkualitas. Karena dengan pakaian yang baik itu pun juga agar supaya tidak dihinakan oleh orang lain, dan memakan makanan yang bergizi, makanan yang baik, agar supaya badan itu sehat untuk beribadah. Ya. Kecuali misalnya ada orang-orang yang memang dia sudah tidak berselera ya untuk memakan makanan yang mewah begitu, memang dia tidak terbiasa, maka itu tidak ada masalah. Seperti Imam Ahmad misalnya, beliau hidupnya sederhana sekali, tidak ada masalah. Tetapi seorang yang berilmu, seorang yang alim, ulama, bukan aib bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang mubah. Ya. Apalagi hal-hal itu yang memang sebenarnya pada hakikatnya ada manfaatnya. Seperti memakai pakaian yang baik, tujuannya agar supaya tidak dihinakan oleh orang. Untuk menjaga agama ini, untuk menjaga ilmu yang dia pegang, yang ada dalam hatinya. Dan juga memakan makanan yang bergizi, misalnya makanan yang baik, tujuannya adalah agar supaya dia kuat dalam beribadah. Ya, jadi itu justru kalau ditinjau dari sisi itu maka bermanfaat. Dan itu bukan merupakan aib. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah sebutkan bahwasanya bukan merupakan aib ya seseorang yang dia itu berilmu, seorang yang ditokohkan kemudian melakukan hal-hal yang mubah, bukan merupakan aib bagi dia. Meskipun beliau sebutkan bahwasanya kalau bisa maka hendaknya seorang yang memiliki keilmuan ya, maka jangan terlalu sering. Meskipun itu bukan merupakan aib bagi dia, tapi kalau bisa jangan terlalu sering melakukan hal-hal yang sifatnya mubah. Kalau bisa itu diminimalisir ya, meskipun bukan merupakan aib. Baik, jadi itulah jemaah sekalian ya, pentingnya
amar ma'ruf nahi mungkar itu harus disertai dengan ilmu terlebih dahulu. Karena terkadang orang itu memerintahkan kepada yang ma'ruf padahal sebenarnya ya menurut dia itu adalah ma'ruf tapi sebenarnya adalah mungkar. Seseorang terkadang melarang orang dari kemungkaran menurut dia padahal itu adalah perkara yang ma'ruf. Ya. Jadi butuh ilmu. Tidak hanya sekedar di situ semangat, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar tanpa disertai dengan ilmu, maka ini tidak dibenarkan. Terkadang juga sebagian kita yaitu kaku terhadap perkara-perkara yang sifatnya masih khilafiyah, kuat di kalangan para ulama. Maka ini pun juga tidak baik. Ya. Jadi terkadang orang itu bersikap kaku ya terhadap hal-hal yang sebenarnya masih terdapat khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Ya. Dan ini adalah merupakan kesalahan. Orang ini tidak mengerti berarti tentang adabul khilaf. Ya, adab ketika menghadapi hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Baik, kemudian jemaah sekalian, hadis berikutnya yaitu adalah hadis yang ke-232. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id ibn Sulaiman qala haddatsana Mubarak an Tsabitin an Anasin qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza utiya bisyai'i yaqulu idhabu bihi ila fulanata fa innaha kanat sadiqata Khadijata idhabu bihi ila baiti fulanata fa innaha kanat tuhibbu Khadijata. Pada hadis yang ke-232 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Sa'id ibnu Sulaiman. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Mubarak dari Sabit dari Anas. Dia berkata dahulu Nabi SAW apabila diberi sesuatu maka beliau berkata bawalah sesuatu tersebut kepada fulanah dikarenakan dia adalah teman baiknya Khadijah. Ya, sahabat karibnya Khadijah. Bawaanlah dia kepada rumahnya si fulanah itu dikarenakan dia sangat cinta kepada Khadijah. Ya, dia cinta kepada Khadijah. Baik, dalam hadis ini jemaah sekalian menceritakan bahwasanya Nabi kita SAW apabila mendapatkan sesuatu ya hadiah dari orang lain, pemberian ya hadiah dari orang lain misalnya, maka Nabi SAW selalu ingat kepada kawan-kawannya Khadijah, kepada orang-orang ya yang dahulu memiliki hubungan baik dengan Khadijah, yaitu istri beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ya. Dan demikianlah keutamaan Khadijah. Dia adalah seorang wanita yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan hal yang baik, adalah merupakan kebaikan, ma'ruf. Ya, termasuk hal yang ma'ruf yang dilakukan oleh Nabi SAW. Merupakan kebajikan. Yaitu Nabi SAW ketika beliau memperoleh sesuatu, maka beliau selalu ingat dengan kawan karibnya Khadijah, sehingga Rasulullah berikan kepada dia apa yang dia peroleh tersebut. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang ma'ruf. Rasulullah perintahkan agar supaya sesuatu yang telah dia peroleh tersebut agar dibawa kepada teman karibnya Khadijah ketika Khadijah masih hidup dahulu. Sehingga dari hadis ini jemaah sekalian terdapat beberapa faedah yang bisa diambil. Di antaranya adalah yaitu keutamaan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, yang mana kedudukannya sangat besar di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana perjuangan Khadijah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khadijah adalah wanita pertama ya yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala wanita-wanita yang lain semuanya tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya disyariatkan bagi kita untuk berbuat baik kepada kawan karibnya istri kita.
sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berbuat baik kepada rekan-rekan atau kawan-kawan karibnya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah sudah meninggal pada saat itu, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjaga hubungan baik ya dengan kawan-kawan karibnya Khadijah. Ya. Dan faedah berikutnya yaitu adalah menjaga kasih sayang dan cinta kepada seorang istri ya, dengan cara berbuat baik kepada orang-orang yang baik kepadanya. Ya. Baik, kemudian hadis berikutnya jemaah sekalian yaitu hadis yang ke-233 dan ini mirip dengan hadis yang ke 231 ya, hanya beda jalurnya saja, jalur periwayatnya, tapi isinya sama. Haddatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Malik al-Asja'i an Rib'iyyin an Hudzaifah qala nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Katsir, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abi Malik al-Asja'i, dari Rib'i, dari Hudzaifah, dia berkata Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ma'rufin shadaqah, semua perkara yang ma'ruf itu adalah sedekah. Ya, sama seperti hadis 231 kullu ma'rufin shadaqah, segala ma'ruf, hal yang baik itu adalah sedekah. Baik. Kemudian jemaah sekalian, bab yang berikutnya yaitu bab yang ke-118. Pada bab yang ke-118 ini hadisnya agak panjang ya Mas kalian. Baik, kita baca pada bab yang ke-118 yaitu adalah babun al-khuruju ilal maqbalah ilal mabqalah ya Afan. Babun al-khuruju ilal mabqalati wa hamlu syai'i ala atiqihi ila ahlihi bi az-zabili. Bab pembahasan tentang keluar menuju ladang dan membawa sesuatu di pundaknya untuk dibawa kepada keluarganya dengan membawa keranjang dari daun kurma. Ini terjadi dahulu. Ya. Yaitu seorang laki-laki dia keluar menuju ladang kerja. Kemudian membawa sesuatu dengan cara dipikul ya. Dengan keranjang dari daun kurma dibawa ke keluarganya ya. Pada hadis yang ke-234, haddatsana Ishaq ibnu Makhlad an Hammad ibni Usamata an Mis'arin qala haddatsana Umaru ibnu Qaisin an Amr ibni Abi Qurrata al-Kindi qala arada abi ala Salmana ukhtahu fa aba wa tazawwaja maulatan lahu yuqalu laha Buqairah. Telah mengajarkan kepada kami Ishaq bin Makhlad dari Hammad bin Usama dari Mis'ar, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Amr bin Qais dari Amr bin Abi Qurrah al-Kindi. Dia berkata ayahku menawarkan kepada Salman ukhtahu, saudarinya ya. Ayahku, kata Abu Amr bin Qurrah al-Kindi ya, dia berkata ayahku menawarkan kepada Salman saudarinya, yakni agar supaya dinikahi. Kemudian fa'aba, Salman dia tidak mau, tidak menerimanya. Wa tazawwaja maulatan lahu, dan dia menikah dengan bekas budaknya
yuqalu laha Buqairah. Dia disebut dengan Buqairah, ya. Jadi mantan budaknya ayahnya Amr bin Abi Qurrah Al-Kindi ini namanya adalah Buqairah. Fabalagha Aba Qurrata annahu kana baina Hudzaifah wa Salman syai'un. Maka sampailah kabar kepada Abu Qurrah bahwasanya ada sesuatu pertikaian, ya, ada sesuatu antara Hudzaifah dengan Salman. Kabar tidak enak, ya, ada sesuatu di antara mereka. Fa'atahu yatlubuhu. Kemudian dia pun datang kepadanya untuk mencarinya. yakni Abu Qurrah, ya. Dia datang kepada Salman. Fa ukhbira annahu fi mabqalatin lahu. Kemudian dikabarkanlah bahwasanya dia ada di ladangnya Salman. Fatawajjah ilaihi, sehingga Abu Qurrah pun dia datang kepadanya. Falaqiyahu ma'ahu zabilun fihi baqlun. Lalu dia menjumpai Salman sedangkan dia dalam kondisi membawa keranjang dari daun kurma yang di dalamnya adalah bakal, ya sayur lah gitu. Qad adkhala asahu fi urwati az-zabili. Sungguh Salman memasukkan tongkatnya itu ke dalam talinya zabil itu, ya, tali keranjang dari kurma tadi. Ya, jadi kan biasanya kan keranjang diikat gitu ya. Jadi taruh di tongkatnya itu, diselipkan di talinya itu. Wa huwa ala atiqihi, sedangkan keranjang tersebut ada di pundaknya Salman. Faqala ya Aba Abdillah, ma kana bainaka wa baina Hudzaifah. Lalu dia berkata, wahai Abu Abdillah, ada apa antara engkau dengan Hudzaifah? Ya. Jadi kata Abu Qurrah, ya, wahai Abu Abdillah, wahai Salman, ada apa antara engkau dengan Hudzaifah? Qala yaqulu Salman, ya, Salman pun mengatakan, yaitu beliau menyebutkan surah Al-Isra ayat 11, wa kanal insanu ajula. Orang itu selalu tergesa-gesa. Ya, manusia itu selalu tergesa-gesa. Ini surah Al-Isra ayat 11. Jadi ketika dapat kabar langsung heboh gitu. Viral, ya. Fantalaqa hatta ataya dar Salman. Kemudian keduanya pun berangkat sampai datang ke rumahnya Salman. Fadakhala Salmanu ad-dara faqala assalamu alaikum. Lalu kemudian dia pun datang Salman pun masuk ke dalam rumah, ya. Lalu dia berkata assalamu alaikum, yakni mengucapkan salam kepada keluarganya yang ada dalam rumah tersebut. Summa adzina li Abi Qurrata fadakhala. Kemudian Salman pun mengizinkan kepada Abu Qurrah agar supaya dia masuk ke dalam rumah beliau, rumahnya Salman. Fa idza namatun mawdu'un ala babin wa inda ra'sihi labinatun wa idza qurqatun. Tatkala dia masuk, ternyata ada permadani yang diletakkan di pintu rumahnya beliau, rumahnya Salman. Dan di ujung pintunya ada batu-batu bata begitu. Wa idza qurqatun, dan pelana. Ya. Jadi qurqat ini jamaah sekalian as-sarju wasyai' al-yasir kalbar dza'ati lidzawatil hawafir gitu. Jadi ya kayak kurang lebih pelana begitulah, ya. Semisal alas pelana atau yang semisalnya. Baik, kemudian faqala ijlis ala firashi maulatika allati tumahidu li nafsiha.
Kata Salman, kemudian silakan Anda duduk di permadani mantan budakmu yang dia siapkan untuk dirinya. Summa ansha'a yuhadditsuhu. Kemudian mulailah Salman bercerita. Faqala inna Hudzaifata kana yuhadditsu bi asya'a. Kata Salman, sesungguhnya Hudzaifah itu dia menceritakan semua hal. Kana yaquluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghadabihi li aqwamin. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya itu ketika beliau marah kepada orang-orang, segolongan orang pada saat itu. Nah, jadi Hudzaifah ini jamaah sekalian berpikiran, kalau memang itu perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa tidak disampaikan meskipun itu marahnya beliau? Ya. Jadi kalau menurut Hudzaifah ya, Van. Jadi kalau menurut Hudzaifah, kalau itu memang perkataan Rasulullah, kenapa tidak disampaikan kepada manusia? Meskipun itu adalah marahnya Rasulullah kepada mereka. Para ulama mengatakan bahwasanya terkadang memang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu marah kepada orang-orang tertentu yang memang mereka berhak untuk dimarahi. Ya. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan begitu Rasulullah marahi. Nah, Hudzaifah ini menceritakan semua hal yang sampai kejadian-kejadian semacam itu tetap aja diceritakan kepada orang secara gamblang. Karena itu memang perkataan Rasulullah menurut Hudzaifah. Apa yang harus disembunyikan? Ya. Tapi Salman beliau punya pandangan lain. Nah, dikatakan di sini fa'utiya atau fa'us'alu anha. Gara-gara hal-hal semacam itu sehingga aku didatangi orang, kemudian aku ditanya tentang hal itu. Ya wajar karena memang mereka kan teman dekat nih antara Salman dengan Hudzaifah. Jadi ketika Hudzaifah menyampaikan sesuatu yang menurut orang itu kok begitu ya gitu. Nah, itu akhirnya kan tanya sama kawan dekatnya, yaitu Salman. Akhirnya Salman ditanyain orang tentang masalah itu. Kok Hudzaifah begitu sih? Gitu. Fa'aqulu Hudzaifatu a'lamu bima yaqul. Maka saya pun katakan Hudzaifah itu lebih tahu dengan apa yang dia ucapkan. Nah, ini kata Salman. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang Salman ini adalah orang yang warok dari menyalahkan Hudzaifah, jemaah. Ya. Jadi beliau ini adalah orang yang warok dari menyalahkan Hudzaifah, menyalahkan orang. Makanya beliau katakan apa? Hudzaifatu a'lamu bima yaqul. Hudzaifah itu lebih paham dengan apa yang dia ucapkan. Lantas ngapain Anda kepo gitu ya? Nanya-nanya segala tentang masalah itu. Ya udah, itu urusannya Salman. Salman lebih ngerti tentang apa yang dia sampaikan gitu. Wa akrahu an takuna dhaghainu baina aqwamin. Dan aku tidak ingin terjadi permusuhan, kedengkian antara orang-orang satu dengan yang lain. Karena kadang bisa saja jamaah sekalian timbul ta'assub ketika misalnya gara-gara hal semacam ini misalnya orang-orang kemudian bertikai. Ya. Jadi menurut Salman itu ya kalau seandainya menyampaikan hukum ya sampaikan saja hukumnya, bagaimana sih yang dibenarkan oleh Rasulullah begitu. Jangan terlalu diceritakan secara detail tentang kesalahan-kesalahan sahabat pada saat itu agar supaya martabat mereka tidak turun. Martabatnya para sahabat ini jangan sampai martabat mereka menjadi rendah gara-gara diceritakan tentang kesalahan-kesalahan mereka di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti di situ kan gara-gara hal semacam ini viral misalnya, kemudian juga akan timbul perselisihan, ta'assub satu sama lain, kan begitu. Misalnya lagi juga bisa saja itu nanti ada yang, kalau seandainya Salman menyalahkan Hudzaifah misalnya ini, contohnya ya, menyalahkan Hudzaifah, tentunya nanti ada yang pro kepada Hudzaifah, ada yang pro kepada Salman. Dan itu pun akan menimbulkan ta'assub nantinya. Makanya Salman katakan apa tadi? Hudzaifah lebih paham dengan apa yang dia ucapkan.
tidak memperlebar permasalahan itu ya. Beda pendapat ya itu wajar. Dan juga kalau seandainya semua kesalahan sahabat menurut Salman diceritakan semuanya, ya, teguran-teguran Rasulullah pada mereka, siapa yang dimarahin misalnya begitu, itu disampaikan secara gamblang, maka khawatir nanti ada orang-orang yang ya fanatik kepada sahabat yang ini dan juga tidak suka kepada sahabat yang lain. Khawatirnya begitu. Baik, faqila lahu, kemudian dikatakanlah kepada Salman, inna Salmana jadi dikatakanlah kepada Hudzaifah, inna Salmana la yusaddiquka wa la yukadzibuka bima taqul. Sehingga dikatakanlah kepada Hudzaifah, sesungguhnya Salman tidak membenarkan engkau dan juga tidak mendustakan apa yang kamu katakan. Faja'ani Hudzaifatu faqala ya Salmanu ibna ummi Salmana faqultu ya Hudzaifata ibna ummi Hudzaifata la tantahiyanna aw la aktubanna fika ila Umar. Kemudian kata Salman, ya, datanglah kepadaku Hudzaifah, lalu dia berkata, wahai Salman ibnu ummi Salman. Lalu aku pun katakan, kata Salman, wahai Hudzaifah ibnu ummi Hudzaifata, la tantahiyanna, hendaknya kamu jangan begitu, kata Salman ya kepada Hudzaifah. Engkau hendaknya jangan seperti itulah, jangan semuanya marahnya Rasulullah kepada sahabat-sahabat itu kau ceritakan kepada semua orang. Aula aktubanna fika ila Umar, atau saya nulis surat saja tentang kamu ini tak kirimkan kepada Umar, tak laporkan kepada Umar engkau. Begitu. Falamma khawaftuhu bi Umar tarakani. Tatkala aku menakut-nakuti dia, ya, dengan Umar, ya, menakut-nakuti Hudzaifah ini dengan Umar, tarakani, kemudian beliau, yakni dia Hudzaifah meninggalkan aku, kata Salman. Ya, karena kan Umar Amirul Mukminin. Ya, jadi tidak mau ribut, akhirnya pulang, ya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min waladi adama ana fa ayyuma abdin min ummati la'antuhu la'natan aw sababtuhu sabbatan fi ghairi kunhihi fa'aj'aluha alaihi salatan. Maka atau sungguh, padahal, ya kata Salman, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, min waladi adama ana, termasuk anak Adam itu saya ini, kata Rasulullah. Maka siapapun seorang hamba dari umatku yang aku laknat atau aku cela bukan karena kesalahan, maka aku jadikan dia sebagai doa atau rahmat, ya. Nah, jadi aku jadikan dia itu sebagai rahmat bagi dia, gitu. Baik, jadi kurang lebih seperti itulah jemaah sekalian, ya, kisah antara Hudzaifah, yakni Salman dengan Hudzaifah, ya. Dan insya Allah karena waktu sudah habis, untuk faedahnya kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Dan di dalam hadis ini, ya, sebenarnya banyak sekali memang faedah jemaah sekalian. Dan di antaranya yaitu adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang bekerja. Beliau juga bekerja. Jadi beliau tidak bermalas-malasan. Ya, beliau bekerja dan tidak bermalas-malasan. Kemudian habis itu juga beliau betapa menjaga kerukunan umat dan menjaga pengagungan kepada para sahabat, ya. Baik, demikian jemaah sekalian, ya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, yakni tentang faedah-faedahnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.